sampai orang-orang saya sudah bersecurity sebagai sampai sekarang tadi sahabatku kita sampaikan bisa berbicara bahwa hari ini kita spesial lagi karena kita mau berbincang-bincang dengan orang inspirasi dan narasumber yang sudah berpengalaman di sini di inspirasi kita berdua. Documentation, bukan sekolah yang di kota Makassar, dan kreatif, sahabat kita dari sekolah, foto ini salah satu dari Makassar. Jadi jangan ragu-ragu tetap stay tune di sini. Kita tidak hanya bahas makanannya, kita akan bahas bagaimana awalnya eh, sebuah makanan yang nikmat seperti ini ada di Kota Makassar. Lalu saja nantinya kita di acara Ruang Inspirasi dengan tema Intip Bapak Tiba Saida. Dan siapa kedua narasumber hari ini? Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini. Alhamdulillah. Walaupun cuaca mendung, agak mendung sedikit dan sekarang sudah mulai cerah. Mudah-mudahan meski kita tidak mendung ya, sehat cerah. Amin. Terus tentunya Plaza Saida ini menurut saya sebuah kehebatan dari makanan yang tidak bersumber dari Nusantara gitu ya. Ini kan ibarat kata ini makanan Eropa. Timur, dari kita di timur, dia di barat. Nah, kita tiba-tiba bisa menikmatinya dengan tangan yang ada, dibuat dan tentunya kayak istilahnya ramah di lidah kita. Nah, ini yang saya pengen tahu, Bu Andi Agustina Ayu dan Bapak, saya panggil apa nih, Bu? Pak, saya panggil apa Ibu? Bu Ayu? Panggil saya gitu. Oh, Masya Allah. Baiklah, Umi. Umay, langsung saya ingat Nusa Rara. Nusa dan Rara, rumahnya Nusa dan Rara. Baiklah, ini kalau bicara tentang Andi, Ibu sendiri, Umu sendiri, untuk kita lihat pizza Saida ini kan tentunya tidak serta-merta lahir. Biasanya itu ada jalan proses sejarah tersendiri. Nah, ini mungkin bisa diceritakan seperti apa akhirnya, Umu ini bisa membuat atau terinspirasi untuk bikin yang namanya kulineran seperti ini. Siapa nih, Bapak dulu kali ya? Atau iya boleh silahkan Pak. Kita mau deh. Oke. Bagaimana ya? Awalnya itu kita terinspirasi dari cemilan ya. Maksudnya saya itu basicnya, maksudnya hobinya itu suka masak, suka bikin kue. Jadi sebelum ada Saida Pizza itu saya sempat beberapa bulan jadi apa Mhm. pembuat kue begitu. Oh jadi sebelum pizza kue dulu? Kue Mhm. itu pun eh, saya jual tidak lama, kayaknya ada sekitar 6 bulan kan. eh saya belajarnya yang dari YouTube, nonton-nonton YouTube ya. Sampai suatu ketika saya buatkan anak-anak dan suami bisa. Itu modal YouTube juga. Mmm. Jadi berawal dari nonton-nonton, pada akhirnya racik-racik, belajar buat, terus anak-anak sama suami suka. Disarankanlah sama suami. Mhm. Suami support, dia bilang, "Bagaimana kalau kita buat, Mak?" Dia panggil banget lah, dia bilang, "Bagaimana kalau kita buat, Mak? Kita jualan gini." Dia bilang, "Bagaimana ini?" Mau jualan tapi saya belum tahu ilmunya. Nonton-nonton Ki, belajar-belajar Ki, bagaimana apalagi yang tuh, yang penting-penting itu kalau dipisah itu apa, kan bukan cuma dohnya saja. Jadi kita belajar bagaimana itu toppingnya, bagaimana untuk ovennya, kita kan harus belajar. Jadi eh, singkat cerita, pelan-pelan saya mulai usaha pisah itu. Yang pertama itu sama suami. Mmm. Jadi di dalam rumah saya belanja bahan seadanya. Maksudnya dengan modal apa ya? Modal yang minim yang kita punya itu. Kita mulai bismillah saja. Kalau saya bagiannya yang bikin adonan. Jadi pertama kali itu bisa saya dibuat memang dari tangan. Heeh. Kalau sekarang bukan Dari tangan lagi tangan ya. pakai alat ya? Udah pakai mesin lagi. Udah pakai Jadi mesin. pertama kali itu mulainya itu ya begitu sederhana. Mhm. Pisah homemade saya pakai tangan,
ngadonnya, kalau dari sekilo, 2 kilo. Jadi tiap hari tuh kalau pagi-pagi kalau anak-anak saya sudah lepas tas saya pergi sekolah anakku, alhamdulillah suami tuh bantu untuk rolling dough dan cetak. Terus suami juga yang bantu untuk topping, karena ada yang beli, ya alhamdulillah. Terus, nanti berlanjut lagi, eee, apa namanya, saya berlanjut lagi, maksudnya tiap hari itu posting, tiap Mhm. hari saya posting itu di Facebook-ku. Jadi ceritanya, saya manfaatkan FB untuk branding begitu. Mhm mhm. Berarti memang prosesnya ini dari lingkup keluarga ya? Iya. Jadi kayak tidak tidak kayak orang membuka usaha, oke perencanaan dari awal. Nah ternyata saya mau tahu nih ceritanya dari Bapak, kenapa misalnya Pak waktu itu Bapak langsung, "Ya sudah nih bikin ternyata enak," sudah dicoba, seenak apa sih rasanya Pak? Jadi penasaran, bisa diceritakan dulu dong sejarahnya nih? Sebenarnya model pizza ini sudah beberapa kali revisi. Mhm, Cuman kan kita pakai rasa yang dari model Eropa atau yang sekarang yang sudah ada itu kan mhm, biasa saja. Coba kita mhm, buat bumbu yang khas punya Bugis Makassar kayak gitu. mmm. Yang rasanya ya rasa rasa dari cita rasa punya Eropa, Arab sampai ke belakang itu kan beda-beda. Oh gitu? Ya ya ya. Oh iya Indonesia sih, punya cita rasa ada sendiri, rasa apalagi sendiri. Bugis Makassar punya cita Iya. rasa sendiri. Nah, yang jago bumbu itu saya punya istri Mungkin dan jago bumbu bagian Nusantara ya? marketingnya saya serahkan sama dia. Nah, Oke. awal mulanya gitu. Ada yang order, saya masih ingat itu ada temannya yang order. Coba-coba. Ih, kayaknya enak gitu. Coba, ih kasih. Terserah mau bayar berapa. Awalnya sehari itu cuman 2 sampai 5 pen ya. Alhamdulillah sampai sekarang sampai viral kayak seperti ini ya. Kita enggak nyangka juga alhamdulillah mungkin dari ini sudah kayak apa? Rezeki dari Allah. Iya, Kita Masya sudah Allah bisa. jalannya, orang Iya. kalau udah ketemu jalannya udah lancar saja, gaskan Mi langsung berarti. Saya juga enggak nyangka sampai seperti ini. Awalnya saya bahkan dulu pakai apa ya? Alat-alat dapur seadanya. Mhm, Sampai bikin berapa kali revisi itu bisa itu dikasih rasa apa segala macam. mhm, Modelnya ini kayak pernah saya lihat modelnya. Kita bikin model yang model tersendiri lah ya. Yang khas punya modelnya kita. Rasanya juga modelnya kita sampai rotinya itu ya. Sampai sekarang pun ya mudah-mudahan sampai panjang, sampai lama itu kualitas dan rasanya masih seperti itu. mhm. Kita harus jaga kita. Berarti di sini ada, campur tangan antara, suami dan istri. Iya, Nah, ini menariknya saya Pak memang ada background bisa masak atau gimana sampai bisa tahu nih yang cocok untuk topping apa semuanya? saya juga Itu baru ini nih, heeh, baru tahu kalau saya ada bakat? ya ada yang bilang seperti itu, ada bakat di situ. Setelah ini ada bisnis? Ya, setelah ada bisnis ternyata berkembang ya. Jadi untuk masalah marketingnya sama ja penjualannya saya serahkan sama istri semuanya, Mhm. sepenuhnya. Oh berarti, di sini bagi tugas, kalau untuk kualitas, produk sendiri yang pegang siapa? Bapak atau Ibu? Saya. Ibu, Umu ya? Oke, kalau begitu berarti memang kembali lagi kalau sejarahnya ini kan di tahun tadi sempat kita ngobrol ini dimulai di tahun 2021. Nah ini berarti sudah berjalan sekitar 4 tahun lah ya? Atau 3 tahun Tiga, lebih? 3 tahun. tiga 3 tahun tahun lebih. lebih. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu kan namanya bisnis ini untuk menjadi inspirasi kita semua Iya. juga. Kadang-kadang ada nggak kayak rasa mulai jenuh atau mungkin justru semakin bangkit semangat dan di proses perjalanan itu up and down berasa ndak dan seperti apa yang dialami? Berasa sekali ya. Nah, berasanya bagaimana tuh, Karena itu apa namanya, mulai dari pertama kan kita awalnya ini menjual kan modalnya juga enggak seberapa. Iya. Heeh, kita punya tabungan juga enggak seberapa. Jadi, apa ya, untuk mau mulai itu, ya ada rasa kayak selalu tertarik ulur hati untuk sedikit misalnya minggu ini kita jualan, ya sempat juga off begitu. Karena ya terkendala modal lah, terus ovennya yang saya pakai kan waktu awal jualan kan masih oven listrik. Mhm. Jadi
sudah kebayang itu bagaimana kerja pisah, kita kalau orang beli, kita open satu-satu. Jadi orang nunggunya itu lama sekali. Jadi kalau bilang, "Oh, order pisah segini." Jadi orang itu menunggu kayak satu-satu di oven gitu. Mhm. Terus, masalah apa ya, ya jenuhnya itu juga dari, maksudnya setiap hari kita ngadon begitu pakai tangan, ya capek tuh, capek. Ya bagaimana solusinya supaya ada yang dengan mixer, jadi, apa, pelan-pelan kita nabung, pelan-pelan kita nabung, kebelilah maksudnya mixer kecil begitu. Mhm. Jadi semua itu tidak kalau orang lihat sekarang saya dapet saya bilang, "Wih, Iya, bisanya orang bisanya lihat ada alat hasilnya. begini begini Udah nih." Padahal, wih tidak mudah sekali itu saya Masya dapatkan Allah. itu, Masya Allah. Saya bilang sama suami, "Jalan saja tah, mau bagaimanapun itu kita serahkan saja hasilnya sama Allah tah." Ya Mhm. saya bilang, "Oke, pelan-pelan kita beli mixer kecil, Mhm. berapa-berapa jadinya, yang penting nggak pakai tangan mi." Kita beli mixer kecil, alhamdulillah kebantu kebantu usaha kan, mulai, terus tabung-tabung lagi, kebelilah, oven. Oven itu satu hari kita pesan di Jawa, kita nunggu sebulanan ya, jadi Mhm. heeh, kita nunggu sebulanan, akhirnya adalah oven. Itu mah oven listrik, oven gas. Mhm. Jadi memang ini pisah Saida khasnya itu kita pakai oven gas kan, heeh, Mhm. jadi bukan pakai oven listrik. Itu di awal-awalnya, heeh. Alhamdulillah setelah, terbantu ada mie mixer, ada mie oven, jadi saya sama suami semakin yakin bahwa ayo kita kembangkan gitu, kita modifikasi rasa, kita tambah varian. Jadi ide-ide itu muncul, apa, tiap bulan itu pasti ada saja, apa namanya, ada saja ide yang ini tuh, untuk ini saya ada pisah, supaya bagaimana orang tidak monoton berkembang orang tidak monoton belanja itu saja variannya. Jadi, saya coba lagi mulai, yang awalnya 1 varian, Iya. mulai dari made spesial, terus terus saya, dia apa, disarankan suami bilang, "Bagaimana kalau kita bikin tuna?" Kan Mhm. seperti yang dipisah sebelah gitu. Mhm. Mhm. Saya belajar lagi di YouTube, oh Iya. cara raciknya ini, kalau pakai tuna sih begini. Saya coba-coba, bilang sama suami, "Coba Ki rasa, apa yang kurang?" Suami koreksi, coba tambah ini." Oke, jadilah menu kedua, berlanjut lagi, sampainya ini, sampai sekarang sudah Mhm. berapa, 7 belum. alhamdulillah sudah 7, iya, Yang sudah. kedua belum open. Oh, makasih. Bagaimana kalau I jualan hari ini? Alhamdulillah sampai detik ini Pisah Saida itu punya 7 varian rasa. Mmm. Jadi dengan apa, ciri khas yang berbeda-beda begitu. Nah, itu Heeh dia. heeh. Sebenarnya tadi menarik sih bahwa ternyata memang dalam bisnis itu apapun ya sukses-suksesnya sekarang kita melihat, sebuah bisnis itu kadang-kadang terlupa ada proses panjang di Ada sana. proses. Bahwa ada, kondisi down juga dan harus bertahan. Tadi kan disebutkan bahwa ya namanya juga kita mau mengembangkan berarti modal juga harus bertambah. Nah, bagaimana, Bapak melihat bahwa untuk survive di sini, karena kita udah melihat, oh ini ada kemajuan, tapi ada juga tantangan. Nah, bagaimana bertahan dengan tantangan yang ada dan mungkin ada peran tadi saya lihat kayaknya quality control itu ada di Bapak ya, kayak untuk memberikan motivasi dan semangat itu ada di Bapak. Gimana sih bisa menempatkan diri ini untuk inspirasi bagi yang mungkin buka usaha suami istri gitu? Iya, eee, sebenarnya sih kalau awal mula kalau saya lihat dari usaha saya Pisah ini, sebenarnya saya banyak belajar juga di luar Mmm. soal soal bisnis. Apalagi Mhm. kan, eee, saya lama bekerja di bisnis telekomunikasi. Nah, it ya saya belajar banyak di situ cara bisnis itu. Iya, Pak. Sampai dari awal sampai sekarang itu pun semua proses itu tidak mudah. Mmm. Sekarang pun kalau dibilang problem, itu tiap hari kita dapatkan problem dan tidak ada yang sama problemnya. Mhm. Nah, bahkan saya punya karyawan itu gonta-ganti keluar masuk. Mhm. Berapa sih Gonta-ganti. karyawannya sekarang, Pak? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah Untuk sudah 10. di pusat itu ada 10, Iya. sama yang di cabang franchise masing-masing itu Ada 2.
2, masing-masing 2 Iya, ya? heeh. Ada yang 4, ada yang 4, ada yang Ada. 3. Ya. Kalau di cabang itu masing-masing 2, kecuali pacerakan cuma 1. Mhm Mmm, Iya, mhm. coba kan dia lagi sama iya. ininya, yang kepala tokonya kerja. Mhm mhm. Jadi, ya kalau bisnis itu ya nggak ada yang mudah lah. Intinya saya bilang sama istri, sama karyawan juga, ada masalah itu yang memang ada solusinya, kita kerjakan solusinya gitu. Solusi itu bisa kita dapat ya kalau kita tenang, Mhm mhm. jangan drop. Tapi ada memang masalah itu yang solusinya cuman sabar, Mhm. Oh, nunggu gitu ya? saja. Ada begitu ya? Memang karena solusinya nggak ada, karena itu sudah qadarullah, udah ada Mmm, solusinya. Contoh lah masalah, kita sering ada mixer rusak, iya. permintaan banyak, mixer rusak, ya mau diapa lagi? Qadarullah, kita nggak tahu mixer ini umurnya kapan. Mhm mhm. Ya kalau rusak ya udah rusak, kita minta maaf sama pelanggan, mixernya rusak, ya mohon maaf, bersabar dulu sampai mixernya bagus kembali. Sering, oven pun kadang ada rusak, karena kita order banyak barang untuk alat dapur, sampai ke sini rusak nggak diganti. Ya udah, Mmm, sabar aja. mhm. Mhm mhm. Ya, dan saya yakin saya kasih tahu, karyawan sama istri ya, kesabaran itu ya ada berbuah hasil lah, Iya. pasti ada berbuah hasil yang baik, Mmm, seperti itu. Nah, paling dan itu tidak motivasi sampai iya. sampai sekarang yang kita ini. Iya, kalau kesabaran berarti paling tidak pahalanya. Iya, Pak, ya? Iya, Kalau tidak dapat dunianya, ya berarti pahala, akhiratnya nanti. Oke, berarti tadi saya lihat bahwa ada proses belajar, Ungu juga, belajar. Bapak juga ternyata di belakang ini ada proses ada pembelajaran background juga. berarti penting ya belajar ya. Iya. Iya, Sejauh betul. ini, apa kalau kita mau buka usaha, apa sih belajar yang harus kita mulai duluan? Apakah belajar bisnisnya dulu atau belajar, produknya dulu yang kualitas terbaik dari produk itu, ataukah kita belajar, meningkatkan manajemen keuangan kita kah, atau seperti apa? Saya mulainya sebenarnya kan mulai dari istri sampai keluarga sebenarnya sempat ragu tuh. Mmm, ya gitu Tapi ya? saya bilang Mhm. terjun dulu. Mhm mhm. Karena apa ya? Kalau ikhtiar itu kan terjun terjun dulu. Belajarnya itu berbarengan kayak gitu. Mhm. Ya saya selalu lihat ini sih, Bu, contoh dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar, Iya. yang brand-brand yang sudah ternama, yang punya bisnis sampai ke luar negeri. Mhm. Nah, itu kan banyak. Sekarang di media sosial ini kan lebih mudah untuk belajar, apalagi mengambil contoh dari brand-brand yang besar itu. Mhm. Ya, aku bilang kita terjun dulu. Modal itu insya Allah ada. Walaupun sedikit, ya perusahaan besar pun seperti yang perusahaan yang jualan ayam itu pun Iya berawal dari rumahan, iya. jual keliling, sampai sekarang franchise, dia orang berburu franchise sama dia itu. Mhm. Seperti itu. Ya intinya mental lah. Nah, itu dia mentalnya, Iya, mental, tangguh yang tidak mudah untuk tidak mudah menyerah. untuk menyerah. Nah, itu dia. Ada ini enggak, karena pernah saya dengar bagaimana menurut, Ungu sama Bapak, eee, katanya kerja keras itu memang penting, tapi, bukan satu-satunya jalan. Jalan lain adalah kita terus berusaha, tidak, menyerah. Nah, karena kerja keras kadang-kadang, eee, tidak membuahkan hasil, tapi yang lebih membuahkan hasil itu adalah kerja cerdas. Nah, menurut Ungu dan Bapak, apakah ini dilakukan dan memang penting untuk dilakukan kerja cerdas? Kalau memang ada penting, apa kerja cerdas yang dilakukan di Pizza Saida ini? Ayo dulu. Bapak dulu mungkin. Jangan sampai nanti jangan sampai ini kan ceritanya, orang kadang-kadang kalau bicara tentang, untuk mendapatkan hasil itu kita harus Iya. kerja keras, tapi buktinya banyak orang kerja keras kan kadang-kadang orang bilang begitu, Mhm. banyak orang kerja keras tapi, kalau Betul. karena kerja kerasnya, ya harusnya tukang sapu di jalanan Iya, Iya, betul. tanpa merendahkan pekerjaan itu, harusnya lebih ini. Tapi menurut Bapak, menurut Ungu, apakah selain kerja keras kita juga butuh kerja cerdas dan selain 2 faktor itu kita, apa hal lain yang perlu kita perhatikan?
Kalau, Iya. kalau pandangan saya seperti ini, pekerjaan itu kita tidak hanya pakai tenaga gitu, Mmm, mhm, mental. Betul-betul itu kita juga harus, perankan gitu pakai hati. mhm, Jadi kapan kita bekerja hanya mengandalkan bilang, "Oh saya mampu, karena saya kan masih muda, saya kuat," mhm, gitu. "Saya punya basic bisnis yang ini, saya sudah ini." Tapi bukan sampai di situ saja ya. Kalau saya pribadi, mhm, selama kerjakan ini saya udah pisah, betul-betul, tidak berhenti itu yang dibilang saya maksudnya saya itu berserah sama Allah itu yang betul-betul yang kayak, kuat sekali begitu. mmm, Saya takut untuk bilang sama diriku bilang, "Ah, mampu Joko itu." Toh tapi dilihat lagi dari dilihat dari, eee, sekarang banyak sekali pesaing bisnis apa segala macam, mhm, usaha kuliner itu iya, kan tidak mudah untuk iya, itu. Jadi saya bilang sama suami, eee, "Kita ini saya udah pisah, dirintis, kita jangan egois, mhm, kita itu kerja kalau bisa tidak hanya kita yang bahagia, tidak hanya kita yang kenyang begitu piring makannya, kalau bisa itu karyawan tak yang ikut bahagia juga di sini." Masya Allah, Iya, eee, kalau kita kembali flashback itu di 2022 awal-awal Januari, saya kan di situ ada satu kebimbangan iya, karena, titik jenuh karena capek fisik, terus karyawan nggak ada, pokoknya kan suami kan mulai aktif bekerja di kantor kan. Jadi saya itu susah kadang bilang, "Aduh, eee, gimana ini saya mau kerja?" Kan, iya, "Oh, waktu mau ada juga di kantor, baru saya masa sendiri begini-begini," pada akhirnya di situ suami sudah membantu untuk memberi saran tuh bilang, "Kita cari saja solusi untuk cari karyawan," nah ini sampai waktu belum ada karyawan ya, Bu, ya? iya, Oke, heeh. Jadi sempat itu satu waktu saya punya karyawan itu anak SMA, ya kan dia ya, Dek? Iya, anak Iya, sekolah. anak sekolah, mhm, satu orang laki-laki. iya, Di situ saya laki-laki lagi? iya, laki-laki. Aduh dikirain Saya perempuan, saya apa, mhm, saya berani berpartner sama ini anak karena teman dekatnya iparku kan, begitu. oke, Jadi saya minta tolong sama dia untuk topping dan bakar di oven. Biar saya yang ini toh bikin rotinya, biar saya yang, bantu cetakan sampai nanti dia saya ajar tapi tidak lama itu hanya bertahan beberapa bulan dan, nanti apa, ada masa itu saya Dapisa pernah tutup gitu. Iya, ada kayaknya 2 bulan masa? karena Berarti ternyata iya, bener-bener di situ tantangannya sampai di ada situ di posisi itu butuh juga ya? butuh Mmm, apa ya, butuh pikiran yang oh keras jadi juga. tutupnya untuk kontemplasi gitu ya? Iya begitu. Deh, Jadi pelanggan butuh ini kayaknya rindu kepikiran. sekali nih Iya mau begitu. pesan. Tapi Iya, di balik maksudnya saya tutup sampai saya udah pisah, saya tidak berhenti juga ceritakan di Facebook. Artinya tetap mem-branding walaupun tutup, Ki. Jadi ada nanti kesan tersendiri bilang, "Oh rindu kini orang saya udah pisah," begitu ya. mmm, Eee, pernah, jadi, pelan-pelan saya buka lah di Facebook Mhm, tawaran untuk siapa yang mau jadi karyawannya. mmm, Saya butuh pada saat itu saya buka, peluang untuk 2 orang menjadi partner saya udah pisah. iya, Alhamdulillah semenjak ada karyawan, saya itu bersyukur jadi kayak terbantu begitu. iya, Jadi saya tinggal bikinkan topping, saya tinggal buatkan roti. Jadi 2 karyawan ini, bergantian ada yang pegang oven, ada yang rolling dough, sampai yang topping ya, yang bakar iya, pisang sampai pelayanan kan, tetap marketingnya kembali lagi ke saya. Jadi kalau dibilang intens pegang HP itu ya luar biasa. Pokoknya tiap jam itu ya standby bagaimana bisa ini. Mindset saya kan begini, bagaimana ini bisa salah aku? mmm, Dalam sehari tuh, misal hari ini laku 3, besoknya bisa lebih dari itu. Jadi terbawa sampai sekarang itu, mungkin satu juga inspirasi tuh untuk orang yang mau jualan, jangan Ki menyerah. Kalau dibilang, mau Ki promosikan Ki, ya begitu memang Pi caranya, supaya nak kenal Ki orang.
jangan ki sembunyikan ki barang jualan tak. Kalau memang itu banyak barang jualan tak, ada ciri khas tersendirinya dan orang terima baik ki. Tah, Mmm. jadi, orang itu pasnya tahu saya udah pisah, eee, apa namanya, pelan-pelan itu kayak tersebar tersendiri gitu. Jadi ada satu tempat lah itu, Mhm. di Facebook. Mhm. Kalau ada bilang, eee, kita kenal saya udah pisah, biasanya itu udah bilang, "Oh anunya Dina Musyafiqah," gitu. Masya Allah. Heeh, jadi saya manfaatkan itu, heeh, pelan-pelan, setelah apa, punya itu 2 karyawan tuh, Iya. eee, kita namanya juga ada, ya namanya clash itu pasti ada lah sama karyawan. Jadi suatu ketika pernah itu saya dapat maksudnya lepaslah satu karyawan, cari lagi, sampai, awal mula saya ada pisah itu mulai kayak kenal orang di luar tuh, Iya. sampai di luar Makassar itu ada ya orang lagi rame-ramenya dia bilang just tip gitu. Iya iya. Jadi orang yang apa, orang yang tawarkan, Kak. Dia bilang, "Bagaimana kalau pisah tak saya kirim ke Sarawak, bilang, "Saya nggak berani, saya takutnya basi," begitu. Mhm. "Coba mi dulu, saya pesan untuk diriku, kita titip ke perwakilan." Jadi itu perjalanan di 2023 itu. Mmm. Di bulan 7 saya udah pisah itu berani keluar Makassar. Jadi itu, pertama kali keluar kota? Heeh, iya. Mhm. Jadi orang, apa namanya, berawal dari, penasaran sama rasanya. Iya. Nah, mau coba. Jadi saya, apa, buatkan, jadi saya, kirim ke perwakilan bus, heeh. Sesampai di sana excited sama rasanya. Pada saat itu saya pertama kali kirim itu ada 10 pen kalau nggak salah. Karena dia juga punya, Mhm. apa namanya, punya tempat di Sorowako yang terkenal begitu. Mhm. Jadi, dia juga kalau ada dia kenalkan ke orang itu cepat gitu, kayak barang-barang maksudnya makanan-makanan dari Makassar, misalnya Mhm. kayak mau beli ini, just tip lah seperti itu, Iya. heeh heeh. Jadi, dari awal situ yang mulai mulai saya udah bisa, harus kerjakan pesanan yang bisa dibilang wah, Jumlahnya? iya jumlahnya, saya, berusaha untuk apa, sama suami untuk bagaimana caranya supaya ndak setengah mati ki bekerja, oke lah ambil ke orang, Mhm. ambil ke lagi orang. Jadi waktu mulai itu, apa, meriah itu ya apa, jastip-jastip itu, Iya. jadi saya ambil lagi orang untuk bantu Kak kerja. Saya ndak buka Gojek, Grab, pokoknya satu hari itu saya ndak terima orderan via Online. online, Mhm. jadi saya fokus kerjakan itu. Saking, orderan banyak gitu? Iya, Iya. tapi satu orang ini Oh ini, yang yang di jas iya yang jadi Sorako istrinya tadi? heeh, Mhm. itu kalau ndak salah 157 pen, harus kita selesaikan sebelum asar. Iya Masya iya, Allah. Masya Allah, setelah jadi saya sama suami, sudah kemas-kemas ya, sudah Iya. lakban apa segala macam, saya ke perwakilan. Mulai dari situ, eee, banyaklah banyaklah apa, berita-berita bahwa ini ada saya pisah ini, di luar sudah mulai anu apa, sudah mulai Mulai terdengar, viral lah iya bahasa mulai kita viral lah sekarang ya, bahasanya ya, udah viral. heeh, tidak lama dari tidak tidak hanya Sorowako yang tertarik, ada yang dari Mamuju, ada yang dari, Bulukumba, ada pernah juga dari Sinjai. Jadi, saya tidak anu ini masalah just tip, tidak pandang enteng, betul-betul apa, timbal baliknya ke saya itu bagus sekali begitu. Jadi pisah saya itu tidak terkenal di satu titik, Makassar saja, jadi sampai di telinganya orang di luar-luar itu. Masya Allah. Begitu. Dan akhirnya, sekarang kalau boleh tahu berapa sih omset? Boleh tahu ya kalau boleh tahu ya. Masya Allah. Produksi per hari deh, nggak usah omset, produksi per hari itu kira-kira, minimal berapa biasanya, Pak? Kalau saat ini, eee, itu ada 100 kalau lagi sepi itu nggak sampai, ya paling sampai cuman 80, itu pun sudah tersebar ke semua cabang. Tapi kalau lagi Itu rame-ramenya itu per 80 pen 400. itu kalau bulan-bulan ini, Iya. kan
ada satu video Sada Pizza yang trending di Instagram. Oh ya? Heeh heeh. Terus Saya terus ya? juga iseng aja mengedit itu Iya. video. Pada akhirnya, pas saya lihat yang lihat itu video ada sudah 15.000 orang lebih jadi Wah. iya, satu satu apa ya namanya, jembatan lah Iya begitu. iya iya. Biasa paling Peruntungan banyaknya begitu. itu gara-gara itu karena gara-gara postingan itu semua dari di semua outlet sekarang ada 4. Alhamdulillah Iya, tidak pernah tinggal pizzanya. Masya Jadi Allah. 4 outlet kita ini Sada Pizza kadang bersyukurnya saya iya. ini yang outlet itu yang jualan di outlet itu komplain. Ini kenapa cuman dikasih 50, saya mintanya 200. Kenapa? Alhamdulillah kayak gitu. Masya Allah, saking orang rebutan gitu ya. Ini juga kalau kita lihat Instagramnya udah jadi selebgram ini. 19.000,3. Wah, Masya Allah ya. Jadi Saya juga istilahnya enggak udah menyangka begitu. yang membranding sendiri, Masya Allah ya. Padahal kita Oke, pakai jasa bilang apa namanya? endorse yang Endorse. Kalau endorse selebgram. Iya, alhamdulillah itu endorse karena saran ini, iya, saran dari teman iya, dia bilang. Itu di 2023 itu saya namanya endorse kan enggak murah juga kan. iya. Iya. Jadi saya Saya bilang, biasa pakai endorse di iya. kantor. Saya bilang, Lumayan. teman, bagaimana caranya itu? Kasih tahu itu ya, selebgram. Iya, Gitu. Dia bilang temanku, ada ji itu di bionya itu untuk anunya. Dia bilang, oh tunggu mi pale, saya kumpul dulu uangku. Nah, pastinya saya tanya itu asistennya biasa tuh selebgram segini. Dia bilang, oh iya pale, ada ji toh dananya. Jadi ada memang itu dana khusus untuk saya simpan untuk dulu awal-awal. iya. Maksudnya belum tidak terlalu bagaimana. Ada apa sih itu saya kumpul uangku gitu. Jadi supaya saya tabung, saya bilang bagaimana itu bisa saya endorse ki minimal lah 2 bulan 2 kali apa 2 bulan 2 bulan sekali toh 2 Mhm, bulan sekali tuh saya pakai jasa endorse begitu. mhm. Jadi kuberanikan diriku kenalkan ki pizza itu ke satu selebgram. Tidak lama feedbacknya bagus Iya. untuk Instagramnya Seda Pizza. Untuk penjualan Iya gitu ya? untuk penjualannya. Itu efeknya juga ke pembeli offline juga bagus. Iya. Jadi kayak keenakan begitu apa namanya itu. Iya iya iya, keenakan Jadi pakai iya, endorsement heeh. gitu ya. Jadi saya berlanjut lagi, cari lagi yang ini dari rekomendasi teman-teman. Ya alhamdulillah endorse selebgram itu Iya. bagus feedbacknya untuk Seda Oke. Pizza. Iya. Berarti saya mau tahu nih, bagaimana, tips yang bisa dikasih sama Saida Pizza untuk meningkatkan penjualan dari pengalaman yang sudah dijalani selama ini? Mungkin ke Bapak dulu gimana Pak, menurut pandangan tak tentang untuk meningkatkan penjualan, untuk membuat ini dikenal sama masyarakat, apa yang harus dilakukan manajemen marketingnya, manajemen sosial medianya, ada nggak? Nanti tentunya Ibu sebagai bagian marketingnya ini lebih Bagian paham, tapi sosial medianya. sosial medianya Bapak. Tapi nanti saya mau lihat tuh dari sudut pandang Bapak gimana? Ya, strategi yang kita pakai sih sebenarnya ini, kadang ada pernah satu waktu itu saya minta sama istriku. Aku Iya. bilang buat apa ya? Kalau kita lihat kan banyak ramai tuh penjual pizza sekarang. Iya. Kita buat sesuatu yang berbeda dengan pizza kita. Mm. Setelah berbeda itu, saya minta sama istri, tolong diviralkan. Nah, jadi kalau ada sesuatu, jadi saya variasi sedikit, Mhm. saya variasi ini modelnya kayak gini, ini model kayak gini, ini rasanya diganti kayak gini. Nah, saya minta sama istri, tolong diviralkan. Entah itu kita pakai jasa Telegram atau posting aja, pasti viral itu. Karena saya sebenarnya kalau marketing ke media sosial, saya percayakan 100% sama istri. Karena ya yang lebih banyak ke medsos itu sama istriku itu. Masya Allah. Ya Saya pun angkat kolaborasi. tangan kalau sama dia deh. Mhm. Kalau jualan ya saya akui ini. Iya iya iya. Berarti berarti, yang harus dilakukan adalah tadi, bagaimana kita mempersiapkan produknya dengan Iya. sangat baik, yang tadi disebutkan harus ada yang khas, harus ada yang berbeda. Nah kalau Harus rajin-rajin meriset mhm, produk sendiri ya. mhm mhm. Jadi Quality control, mhm, research. Jadi
Ya saya bilang sama karyawan juga itu makanan itu pizza yang dijual itu jangan berhenti di situ aja. Mhm. Siapa tahu teman-teman ada inspirasi yang membuat ini jadi lebih gurih, lebih berbeda dari yang lain. Ayo kita buatkan, kita viralkan Mhm. seperti itu. Nah, kalau pizza Saida sendiri apa yang spesial dan itu hanya dimiliki sama Pizza Saida? Boleh dong mulai kita bahas produknya ya? Oke, yang namanya produk sendiri ya, Iya, pasti orang pasti harus banggakan betul. produknya, heeh, nggak boleh disembunyiin. Jadi saya seperti apa ya, seperti punya magic tersendiri dari iya, dari namanya yang saya kasih ini. Orang bilang, "Kenapa?" Plannya namanya Iya, itu Saida. Saida itu. Nah, "Kenapa?" Saya sebenarnya saya yang mau nanya tanya. itu. Iya. Saya mau tanya tuh sebenarnya, ini nama anaknya atau Iya. gimana nih? Dan Iya, Ternyata bukan ya? ndak sedikit orang Iya, bertanya, "Nama tak kah Saida?" Atau iya, namanya Nata iya. Saida. Sama sekali kita tidak punya keluarga yang namanya Saida. Jadi inspirasi nama itu iseng-iseng cari, apa itu artinya itu bahagia. Kalau dalam bahasa Arab, Ya, saya Saida ya. sempat bertanya ke salah satu Saida. teman yang, notabene itu seorang anak ustadz tuh, Iya. karena dia pintar bahasa Arab ya, "Apa itu bahasa Arabnya bahagia?" Sudah tanya Kak, bilang, "Oh, terus dia kasih tahu Kak, bilang, "Ini Saidah." Terus begini tulisannya. Jadilah kayak bagaimana, saya suka, saya tertarik sama Hmm. saya mau deh kasih jadi, namanya pizzaku itu. Jadi awal mula itu pizzaku tidak ada namanya. Jadi produknya dulu belum ada namanya. Iya, betul. Bisa aja ya jadi gitu ya, Orang Masya bilang Jadi Allah. biasa aja orang Saida bilang, itu "Pizza Mama Ina," gitu, Iya, pernah iya, bilang, atau disiapkan memang iya namanya sebelum kita iya, benar-benar betul. launching produk gitu, jual ke Tidak ada sana. namanya ini pizza di awal. Jadi Saida Pizza itu muncul, berawal dari itu, yang mencari kita, apa itu artinya? Bahagia, iya, eee, kata bahagia itu sebenarnya kita ini luas. bilang kenapa Saida, kenapa harus bahagia ya? Mudah-mudahan jadi doa. Iya, Mulai dari kita sekeluarga harapan sampai tak yang beli. Hmm. Jadi yang makan bahagia. iya, Nah, betul. Saida, oh itu pizza Saida, sebenarnya bisa bahagia. niatnya Iya, doa sebenarnya. niatnya itu kita bilang, Mhm. ini nama ini Saidah, saya mau apa, jadikan dia ini suatu, eee, apa namanya, selain doa, ini memang, eee, rasanya itu kebahagiaannya itu tidak saya saja, saya mau itu karyawan-karyawanku, saya mau itu pelangganku, dia rasakan kebahagiaan. Ada memang itu makanan, kalau sudah kau makan sudah dia makan, "Sudah Mi." Tapi pengalaman yang saya dapatkan selama, beberapa tahun ini menjalankan bisnis kuliner Mhm, yang dengan brand sendiri, Saida Pizza, mhm. saya dapatkan banyak sekali customer bilang, "Barusan Kak coba ya makanan enak begini, barusan Kak coba Mas, yang pizza begini." Saya ndak tahu itu lebih baik atau bagaimana, tapi ini orang apa, dengan ininya, dengan apa, dengan baik hatinya itu selalu kasih Kak testi begitu. Hampir setiap hari itu saya dapatkan dari teman-teman customer. Saya ndak ya ada yang saya kenal, ada yang saya ndak kenal. Ini pizza tak beda sekali dari yang lain. Jadi Masya Allah. saya kayak, "Oh alhamdulillah ini Saidah memang ini, namanya berbuah hasil," begitu. Nah rasa orang bilang, "Oh bahagia ki nak makan pizza." Jadi orang biasa bilang, "Banyak cemilan yang lain, tapi mau Kak bawa pulang ki saya ada pizza ke kampung." Jadi ada rasa satu bangga tersendiri itu Jadi saya dari tadi udah kita cium baunya itu udah bahagia aja gitu, ya pantesan ya. ada satu bahagia, apa, rasa kebahagiaan Masya tersendiri kalau Allah. sebagai owner itu selalu dengar orang Mhm. bilang, "Oh mau Kak pizza tak?" Baru rata-rata yang kita kagetkan itu banyaknya itu makanan di Makassar, cemilan yang bisa jadi oleh-oleh. Kenapa pizza kan saya bilang selalu pizza lorong, karena betul-betul itu rumah yang saya tempati produksi sudah di dalam lorong, rumah paling ujung dan lorongnya kecil, hanya motor yang bisa Ini masuk. berarti bener-bener lorong, asli namanya Betul-betul lorong. lorong. Ada Jadi saya bilang, lorong, iya "Kenapa iya. itu orang banyak sekali cemilan di Makassar, kenapa bisa saya bikin kejar?"
Biasa ada beli 5 pen, biasa ada beli 10 pen, biasa-biasa juga heran itu, dari mana ini orang tahu?" Aku bilang, "Oh ternyata kita di Google itu, di Maps, di TikTok, bahkan TikTok itu saya ndak main TikTok, tapi di situ saya ndak bisa melambung namanya begitu. Jadi orang itu orang baru biasa datang, saya tanya-tanya, karena saya kan kalau siang, eee, misalnya sudah tidurkan anak, sudah kasih makan, saya ke sebelah nih, ke outlet. Sambil temani anak-anak potong pisah, kasih packing, terus melayani melayani Gojek kan, entah itu Gojek atau pembeli langsung. Biasa saya iseng tanya-tanya, saya bilang, "Tahu dari mana Ki, Kak?" Bilang, "Tahu dari TikTok, ini anu sekali pisahnya ini begini begini." Iya, Jadi saya anu sendiri tuh, excited itu dengar itu, Masya Allah. kiri kanan itu, apa, pelanggan itu bilang, eee, "Viral sekali ini pizza tak begini-begini, pizza lorong." Masya Allah. Jadi kayak sudah otomatis, marketingnya berjalan otomatis gitu ya? Iya, Bisa nggak sih saya ini sebut yang seperti saya itu? Jadi ini tanpa juga yang mhm, saya, heeh, tidak habis pikir bilang, "Kenapa kenapa Allah bawa sampai kayak apa namanya, air mengalir dari atas sampai anu ke bawah itu kayak deras sekali." Masya Allah. Kita itu mengalir seperti itu saja, tidak bilang mau pakai apa ya namanya, Tidak apa ya istilahnya, tidak ngotot-ngototan sekali juga, tidak ngotot, tapi tetap bekerja, tetap tidak berikhtiar. iya, tetap Dan itu ikhtiar sebagaimana mestinya kita ikhtiar yang tidak egois begitu, heeh. mhm. Bisa nggak sih itu saya sebut ada 2 sih poin yang saya dapat ini menjadi inspirasi kita semua dari segi hati ya, Ga, bahwa niat kita memang bukan untuk kita tadi disebutkan bahwa, jangan hanya piring kita yang kenyang, piring kita yang berisi lauk pauk, tapi juga karyawan kita, itu yang Betul, pertama. Berarti ada keinginan untuk membuat orang lain juga bahagia, ada manfaat betul, kita terhadap orang lain. Iya. Dan yang kedua bahwa kita ikhlas, kita membuatnya ikhlas gitu, kenapa? Karena kita tidak, mau kita saja yang bahagia. Bahkan saking karena kita mau orang lain bahagia, nama produk kita disebut dengan atau diberikan nama brand yang memberikan doa, iya, bagian dari doa. Dan yang ketiga tadi, tidak ngotot gitu loh, jalan tawakal. Bisa nggak iya. sih saya sebut seperti itu dari perjalanan yang sudah diceritakan ini? Kayak Ya? bahasanya juga seperti ini, kayaknya apa ya, Mmm, kalau kita mau atur itu kosakatanya saya mungkin ndak bisa. Sebagian besar mhm, itu Mbak sudah Masya Allah. sebut ya Saya seperti itulah jadi isi hatinya kita terharu sih. sebagai pemilik Saida Pizza. Bilang kita memang kerja itu biar sekuat apapun tenaga kita kasih keluarkan untuk pekerjaan, tetapi kalau kita tidak yakin sama Allah kan, Mmm, itu kita kali nol itu pekerjaan. mhm, Jadi sembari kita ikhtiar, sembari kita bekerja, ayo kembali lagi kita kembalikan lagi sama Allah. Bilang, "Ya Allah, hasil akhirnya saya mau itu yang dari Allah saja." Karena saya terpaku itu pikiranku, apa yang Allah, kasih itu yang paling baik. mhm, Mau itu di ending-nya ini, ujian itu buruk, itu mhm, yang terbaik. mhm. Karena sudah tertanam gitu dalam dalam hatiku. Lah kenapa saya kayak mau menangis? Saya ini Maksudnya kayak, tertekan ini dari mungkin Masya Allah tadi. ya. Iya maksudnya kadang-kadang, kita sebagai manusia tidak kembali ke situ gitu loh. Iya. Kita kita iya, ya Allah sudah saya usahakan, kok gitu hasilnya misalnya. Iya. Kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata tugas kita memang hanya mengerjakan, Iya, mengerjakan. memaksimalkan diri sebagai manusia, karena kan ujung-ujungnya memang keputusan Allah, gitu. Baiklah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kembali lagi bahwa, kerja-kerja kita kembalikan kepada yang di atas, kepada Allah gitu. Oke, kalau begitu saya mau tahu, ini karena dari tadi wanginya sudah sangat membahagiakan, jadi kita mau tahu isi-isi dari kotak-kotak ya, dari Visa Saida yang sudah ada Wajib di, dicoba. depan Nih, saya hari bawa ini. ini banyak, ada 4 varian rasa. 4 varian rasa Iya, semua sudah berbeda ini semua ada varian label pembetaknya, kita rasanya? bawa itu ada 4 varian rasa, Iya, karena kan beda-beda. tadi disebutkan ada 7, Iya, 6 yang sudah launching, 1 nanti bakalan di-launching iya. juga. Nah, oleh karena itu kita mau lihat, jadi sahabat Trust yang saat ini mungkin mendengarkan kita lewat, FM saja radio, Anda bisa menyaksikan kita atau memutar siaran ulang kita nanti di YouTube di Ras FM Makassar karena kita lagi live. Jadi nanti bisa langsung lihat produknya ya. Nah, ini kita lihat yang satu, ini varian apa? Jadi saya buka dulu yang satu-satu. Boleh. Jadi sebutkan Miki ini varian apa dan boleh dong harganya?
Itu beef carbonara. Mhm. Kita bandrol dengan harga 85.000. Mhm. Iya. Nah, ini berapa potong ini Itu jadinya? ada 8 slice, Kak. Wah, kalau pizza bisa kenyang, emang. Berikutnya, eee, ini ada tulisannya di sini Iya ya kalau ada. Oh setiap itu kan rasa nggak ya? di checklist jadi, Oh iya, ini tapi tidak di saya tahu. checklist tadi. Wah, ini paling Itu kesukaan anak-anak ini, ada sosisnya. itu salah satu bestsellernya Saida Pizza, itu Happy Meat. Happy Meat, namanya juga happy kan dalam Hep bahasa Inggris itu bahagia. Kita ndak ada lagi, dipakai lagi kata happy. Kenapa bisa itu Happy Meat dikasihkan karena ini full keju, full daging. Iya, Yaitu Happy Meat kita bandrol dengan harga 88.000. oke. Tolong kameramen ya, sabar. Nah, berikutnya ini Happy Meal tadi, Happy Meat. Nah, ini kayaknya, anak-anak suka banget ini kan ada sosis dan Iya. dagingnya banyak karena ya ini dia. Tapi saya kayak tertarik sekali karena kejunya kayak banyak banget deh. Iya. Maksud saya dibandingkan dengan Iya. merek tetangga, sorry ya, eee, ini lebih berlimpah ruah gitu ya. Itu juga salah satu ciri khasnya Sada Pizza. Toppingnya ndak pelit. Itu varian tuna mayo. Mhm. Jadi ada tuna, ada jamur, ada crab stick-nya, jadi ditabur juga mozzarella itu. Dibanderol dengan harga 78.000. Oke, 78.000 ini berarti, di Iya. bawah harganya lebih di bawah ya? Nggak, bener ya? Oke. Berikutnya kita lihat, ya Allah ini atau sama? Beda ya? Enggak, Oh itu beda beda. kayaknya? Heeh, karena ini lebih Itu salah satunya varian chicken di Saida Pizza, namanya pepperoni chicken. Pepperoni chicken. Jadi itu khasnya itu ada apa, ayam yang berbumbu lada hitam, heeh. Itu harganya 80.000. aduh bisakah kita selesaikan talk show-nya sekarang? Saya sudah mau mencobanya. Baiklah, aduh Masya Allah membahagiakan ya. Masya Allah senang sekali sih rasanya, di sore hari ini benar-benar menjadi inspirasi untuk kita semua, banyak poin yang bisa didapatkan. Dan ini kalau dibilang, ukurannya dengan toppingnya, kayaknya memang potensial memang sih viral dan, nomor juara sih Kota Iya, Makassar karena amin. sudah Masya Allah, amin. Nah ini karena bagaimanapun juga, yang saya lihat langsung ini di mata saya bahwa, memang toppingnya tuh kayak berlimpah ruah gitu loh, dan memang itu menjadi ciri khas ya Iya, ada dari yang beda juga Saida Pizza? dari Saida Pizza. Iya. Itu ada di dough-nya. Itu kan dough homemade. Jadi Mhm. kita sendiri yang buat. Jadi Mmm. saya sendiri yang buat itu. Mhm. Dari rotinya kan, kalau kita makan pasti berbeda lah dengan pizza yang lainnya. Iya, jadi lebih, kita nikmati karena dia makanan rumahan, kayak bau-bau pabrik ya. Itu Dough homemade begitu. iya iya kan kadang-kadang kalau kita beli yang, bumbu pabrikan itu kan Iya, beda kalau kita bikin racik sendiri gitu loh, dan kadang-kadang kita lebih ingin membuat sendiri karena rasanya yang berbeda. Baiklah kalau begitu, tadi ada 2 varian rasa yang belum ini kan oh ada 3 lagi, boleh disebutkan? Boleh nggak yang satu dulu yang belum launching, yang 2 dulu? yang apa, varian pertama kali muncul di Saida Pizza. Iya. Itu saya ndak bawa. Namanya meat special. Mhm. Heeh, itu harganya 85.000. Mhm. Terus ada cheesy. Cheesy ini penggemarnya anak-anak karena full 4 jenis keju itu ya Aduh. dipadukan dalam satu pan. Mhm. Itu cheesy yang kita jual dengan harga 74.000 dan yang terakhir itu, cheese pepperoni. Jadi ada apa, pizza yang full keju, pizza seperti pizza cheesy tapi dengan tambahan pepperoni yang melimpah di atasnya, seperti itu. Saya kalau pizza yang cheesy, enak sekali kalau pakai keju yang banyak dan berlimpah. Baik cara memesannya, boleh disampaikan sebelum kita close ini, saya sudah dikode ini mungkin mau tambah. Oke, kalau pemesanan ya sudah pasti, ada kontak Iya di DOS, di box pizzanya, iya. terus, bisa juga ke admin kami, terus bisa juga ke GrabFood, ShopeeFood, dan, Gojek, heeh. Mhm. Kita di situ kasih juga nama Seda Iya. Pizza yang di ini, 3 toko online ini, 3 toko aplikasi. Kalau outlet bisa datang ke outlet nggak, Eee, nah itu, kalau Batu Raya kita hanya terima dine-in. Oh baiklah, Take baiklah. away Iya, di take Batuara away. ya? Iya, kita Iya terima take away. iya, yang jelasnya bisa Kalau datang ke heeh, outlet-nya untuk kita mhm, pesan takeaway-nya. Iya. Ya, ada 3 cabang itu, mudah-mudahan bisa rezeki, Ci datang. kita bakalan buka yang dine-in di sekitaran Andi
dipetak Masih dipanggil rahasia apa? itu sebenarnya. Baiklah, oke. Ini sudah mau closing, tapi dulu sedikit lagi saya ingatkan untuk yang mau order bisa di Facebook Andi Ina Saida Pizza, di Instagram ada @pizzasaida_ ya. Betul. Kemudian untuk di WhatsApp bisa 0821 997 22122. Nah, untuk bisa atau mau dengar ulang bisa diputar di YouTube Ras FM Makassar. Sebelum saya closing tolong dijawab dengan cepat ya. Tanpa mikir. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. Bisnis atau keluarga? Keluarga. Masalah atau tantangan? Tantangan. Tangan Berbagi atau menabung? berbagi Berbagi. Waktu atau uang? waktu. Vi- Sukses seluruh Indonesia atau seluruh dunia? Seluruh dunia. Ya. Oke, kalau begitu Masya Allah kompak banget ya Bapak Ibu Umuh dan Bapaknya karena sama-sama jawaban. Tapi terakhir Pak, kenapa Ki? Kenapa ngeblank tidak menjawab tapi Ibu malah visinya kayaknya ada di Ibu, di Umuh ini. Baiklah kalau begitu akhirnya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Senang sekali bisa berjumpa Masya Allah. dan Saya memberi juga ini inspirasi. Mudah-mudahan sangat setelah berterima ini kasih atas undangannya. Masya Allah. sama-sama Tidak Masya Allah. disangka-sangka ini pengalaman pertama kita. Ada undangan seperti ini. Masya Allah sering-sering Minang. Amin, Masya Allah. Baiklah insya Allah ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan sahabat Ras untuk Anda yang menyaksikan dan mendengarkan acara kita hari ini tentunya bersama dengan owner dari Zaida Pizza. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan juga kebahagiaan sebagaimana niat dari narasumber saya hari ini berbagi kebahagiaan. Akhir kata saya Sukmawati Soekardi mohon pamit dari acara Pesona Sore sekaligus hari ini. Kalau ada salah kata salah sikap mohon dimaafkan dan sampai jumpa di Pesona Sore berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.